Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Oktavia Lestari dan teman saya Gisti Awalia. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu pengelolaan risiko. Baik, langsung saja. Jadi dalam sebuah lembaga tentu diharapkan dengan adanya risiko yang akan terjadi. Nah, hal ini karena setiap program dilaksanakan untuk mencapai tujuan, sedangkan pada setiap tujuan terdapat tantangan serta hambatan. Nah, untuk meminimalisir terjadinya sebuah risiko apabila tidak dapat dihilangkan, maka sebuah lembaga perlu menyusun manajemen risiko untuk mengelola ketidakpastian yang terjadi. Jadi singkatnya, manajemen risiko merupakan upaya untuk meminimalisir atau menghilangkan segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya risiko sehingga tujuan organisasi atau satuan lembaga, satuan kerja dapat tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Oke, selanjutnya ada fungsi manajemen risiko. Ada 4 fungsi manajemen risiko. Yang pertama, menemukan kerugian potensial, yaitu artinya kita harus memanfaatkan sumber risiko yang secara potensial dapat menimbulkan kerugian. Kemudian yang kedua ada evaluasi kerugian potensial. Nah, kegiatan ini untuk mengukur frekuensi kerugian bila benar terjadi. Nah, pengukuran frekuensi kerugian mencakup jumlah kali kerugian yang mungkin terjadi selama masa tertentu. Kemudian yang ketiga ada memilih metode pengelolaan. Nah, dalam menentukan metode yang tepat dapat menggunakan model matriks untuk mengklasifikasikan berbagai jenis kerugian yang sesuai dengan nilai kerugiannya masing-masing. Kemudian yang kelima ada administrasi program. Selanjutnya ada klasifikasi risiko. Ada 4 juga pengklasifikasian risiko. Yang pertama ada risiko operasional, merupakan risiko yang timbul karena terjadinya tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku. Nah, kesalahan manusia atau kegagalan sistem merupakan sumber terjadinya risiko operasional yang paling besar dibandingkan dengan risiko lainnya, karena selain bersumber dari aktivitas yang tadi, juga bersumber dari kegiatan operasional jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, serta manajemen pengelolaan risiko. Kemudian yang kedua ada risiko hazard atau bahaya, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa. Nah, hazard atau bahaya ini menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menimbulkan kerugian, dan kerugian adalah penyimpangan yang paling tidak diharapkan. Kemudian yang ketiga ada risiko finansial. Nah, adalah risiko yang diderita oleh investor sebagai akibat dari ketidakmampuan emiten saham dan obligasi memenuhi kewajiban pembayaran dividen atau bunga serta pokok pinjaman. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada risiko strategik, merupakan terjadinya serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strategi secara signifikan. Selanjutnya ada prinsip manajemen risiko. Yang pertama ada perumusan tujuan. Perumusan tujuan merupakan penjelasan mengenai kejelasan tujuan yang terdapat pada visi dan misi dalam suatu perusahaan atau lembaga yang akan menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah rasional yang dilaksanakan, diantaranya misalkan tujuan yang akan dicapai dalam pengelolaan risiko melalui langkah-langkah antisipasi apa, secara umumnya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kesatuan arah. Nah, dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan harus memiliki tujuan yang sama yang akan diarahkan oleh seseorang pemimpin. Jadi dari segala sesuatu akan diperintahkan langsung oleh pimpinan bagian yang menjadi atasannya. Jadi supaya pemahamannya searah, seperti itu. Kemudian pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Nah, agar terciptanya tujuan, maka harus dilakukan pembagian kerja sesuai dengan wewenangnya ke dalam beberapa kelompok, misalnya sesuai dengan skill, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenangnya, sehingga dapat mencapai hasil akhir yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ada koordinasi. Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen untuk mengintegrasikan, menyinkronkan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif.
Kemudian ada pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen, di mana dengan pengawasan dapat dilihat bahwa hasil yang telah dicapai. Dengan begitu, pengawasan dapat mengukur seberapa jauhkah keberhasilan daripada suatu program yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen risiko. Nah, ada tujuan umum, ada juga tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu yang pertama untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang, sehingga diharapkan dapat memotong mata rantai terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian. Nah, dengan demikian, manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan ataupun kerugian. Kemudian ada tujuan khususnya. Yang pertama, melindungi organisasi atau satuan kerja dari resiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi dalam satuan kerja. Selanjutnya, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja satuan kerja. Kemudian, mendorong setiap insan satuan kerja untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko sebuah perusahaan ataupun lembaga. Kemudian, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan fungsi dan pentingnya pengelolaan risiko. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja satuan kerja. Oke, selanjutnya ada sasaran manajemen risiko. Yang pertama ada mendukung tercapainya sasaran kerja satuan kerja secara keseluruhan dan unit kerja lain sesuai jenjang tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang kedua ada semua risiko signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian satuan kerja dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, terciptanya struktur organisasi manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi dalam proses bisnis perusahaan atau suatu lembaga. Kemudian, terciptanya sumber daya manusia yang berwawasan dan berbudaya risiko dengan pola pengembangan yang terencana dan berkesinambungan. Dan yang terakhir ada tercapainya tingkat kematangan penerapan manajemen risiko. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Gisti Awalia. Silahkan Teh Gisti. Baik, selanjutnya ada manfaat manajemen risiko. Di antaranya ada membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan yang transparan dan akurat. Selanjutnya ada membantu pimpinan dalam meningkatkan manajemen sumber daya yang dimiliki satuan kerja atau lembaga, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Membantu satuan kerja dalam meningkatkan kepercayaan publik, membantu penanggung jawab meminimalisir kemungkinan kegagalan, menekan biaya melalui pencegahan, pengurangan atau peralihan risiko, dapat mengoptimalkan ketercapaian tujuan satuan kerja. Dan yang terakhir, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang risiko yang dihadapi. Nah, jadi adanya manajemen risiko tentunya diharapkan dapat membawa manfaat bagi organisasi atau satuan lembaga terhadap ketercapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada elemen manajemen risiko organisasi. Di antaranya ada prasarana lunak. Nah, dalam prasarana lunak ini ada beberapa kasus yang berkaitan dengan penyiapan prasarana lunak untuk manajemen risiko. Yang pertama yaitu mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi. Yang kedua, dukungan manajemen. Nah, mengembangkan budaya sadar risiko. Tujuan dari budaya sadar risiko ini yaitu agar setiap anggota organisasi sadar adanya risiko dan mengambil keputusan tentunya dengan mempertimbangkan aspek risikonya. Selanjutnya ada prasarana keras. Di samping prasarana lunak, prasarana keras juga perlu disiapkan. Contohnya, prasarana keras yang perlu disiapkan adalah ruangan perkantoran, komputer, dan prasarana lunak lainnya. Prasarana fisik tersebut perlu dipersiapkan agar pekerjaan manajemen risiko berjalan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya ada kunci keberhasilan manajemen risiko. Yang pertama, adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh komponen atau pemangku kepentingan untuk mengenali, memahami, mengkomunikasikan, dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program. Selanjutnya, adanya kesadaran dari pimpinan dan seluruh komponen terhadap langkah-langkah pengelolaan risiko untuk menciptakan kultur atau budaya kerja yang efektif, efisien, transparan, dan accountable. Selanjutnya, adanya perbaikan dan pembaruan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan yang ada. Adanya penguatan pelaksanaan manajemen risiko, beberapa hadiah dan hukuman. Dan terakhir, adanya supervisi, pemantauan, evaluasi, dan monitoring secara terus-menerus terhadap penerapan manajemen risiko. Yang selanjutnya ada mengukur risiko. Yang pertama itu ada metode sensitivitas. Nah, metode ini merupakan cara pengukuran dampak pada eksposur dari akibat pergerakan variabel suatu risiko. Pengukuran dengan metode sensitivitas sangat populer dan banyak digunakan karena metode ini adalah metode yang paling mudah dalam teknis perhitungannya dan hampir semua analisis dan manajer perusahaan pernah melakukan metode sensitivitas terhadap rencana keputusan. Yang kedua ada metode volatilitas. Volatilitas menunjukkan besaran kemungkinan hasil. Itu ada dua macam. Volatilitas yang sering digunakan yaitu jangkauan dan standar deviasi. Nah, perhitungan standar deviasi dapat menggunakan dua jenis data. Yang pertama data historis dan yang kedua itu data hasil. Nah, dan yang terakhir ada downside risk, yaitu resiko dapat memberikan dampak positif ataupun negatif. Resiko downside risk hanya akan mengukur potensi dampak yang buruk bila resiko menjadi kenyataan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.